Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun daripada dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Memohon ampun kepada Allah harus senantiasa kita hadirkan di dalam hati kita. Kita manusia yang setiap saat bisa bersalah. Jangan ada yang mengatakan saya adalah orang yang tidak pernah bersalah. Kami, Anda semua adalah manusia yang diberi oleh Allah hawa nafsu. Siapapun yang bisa mengekang hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya, maka dia orang yang berhasil, dialah orang mulia. Akan tapi ada saat-saat kita lalai, kita terpeleset saat itu sehingga kita melakukan dosa. Dan siapapun pernah melakukan dosa. Dan marilah kita melihat dosa kita sendiri. Jangan kita sibuk melihat dosanya orang lain. Dosa kita, ayo kita lihat. Mata kita apa yang kita gunakan, apa yang kita lihat dengan mata kita di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, dan apa yang kita omongkan di hari ini, apa yang kita dengar di hari ini. Kita perhatikan. Lalu setelah kita merasa bahasanya, setelah kita bertafakur merenung yang demikian, ayo kita memohon kepada Allah. Tidak akan bertobat seseorang yang tidak pernah merenungi dosanya. Yang tidak pernah merasa merenung atas dosa-dosanya tidak akan bertobat yang secara sesungguhnya. Mungkin seseorang bisa mengucapkan astagfirullah, 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 tapi dia tidak merasakan dosanya, maka dia belum tobat yang sesungguhnya. Maka kita renungi, kita sesali apa yang pernah kita lakukan. Kami berdosa, Anda pun pernah berdosa, semuanya pernah berdosa. Ayo kita senantiasa merenungi dosa-dosa kita. Dan ketahuilah, takutlah jika dicabut nyawa kita ternyata Allah belum mengampuni dosa kita. Sedetik di neraka sangat mengerikan. Dan ketahuilah, neraka yang paling ringan itu seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kalau ada orang menginjakkan kakinya di lantai neraka yang paling ringan, maka saat itu ubun-ubunnya akan mendidih. Ubun-ubunnya akan mendidih. Maka kita harus takut. Maka ayo, harus terus kita selalu mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bercerita, setan itu selalu berjuang untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah ini. Umat Nabi Muhammad akan selalu bertarung dengan setan. Setan ingin selalu menjerumuskan. Dan diceritakan oleh Rasulullah, setan itu sangat takut dengan istighfar. Sampai pernah diceritakan oleh Rasulullah, setan itu berkata, qasama dhuhri al-istighfar. Mematahkan punggungku, kata setan, mematahkan punggungku istighfar. Memohon ampun kepada Allah, matahkan punggungnya. Jadi satu setan atau setan ingin menjerumuskan manusia terus dan dijerumuskan sampai berbuat maksiat. Ujung-ujungnya mohon ampun kepada Allah dan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ini yang menjadikan setan kecewa. Ayo kita jadikan setan kecewa. Kita sesali semua dosa kita. Ayo kita renungi. Yang tidak pernah sholat, yang sering bolong-bolong dalam sholat karena alasan bepergian, alasan pekerjaan dan sebagainya. Ayo masa lalu yang lalu biar berlalu. Sekarang Ramadan. Ayo Ramadan ini kita jadikan titik keberangkatan untuk menjadi orang soleh. Menjadi orang soleh tidak harus di pesantren, tidak harus ngaji, tidak harus berada di masjid. Anda yang bekerja, mungkin Anda di kereta api, Anda di pesawat, Anda di pasar, Anda pun saat itu bisa sambil memohon ampun kepada Allah, lakukan yang wajib, solat fardu. Jangan sampai solat bolong-bolong. Ketahuilah yang dulu pernah bolong-bolong, ayo saat ini untuk kita senantiasa giat melakukan solat. Yang kemarin, yang tahun lalu tidak pernah puasa, ayo mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Sekarang aku ingin puasa benar ya Allah. Menyadari dosa-dosa. Semua dari kita pernah berdosa. Tetapi orang yang paling mulia di antara orang yang pernah berdosa ini adalah orang yang segera memohon ampun. Allah akan mengampuni dosa kita asalkan kita mau minta maaf kepada Allah, asalkan kita menyadari dan tidak bangga dengan dosa-dosa. Hati-hati dengan bangga dengan dosa-dosa. Ada orang bermaksiat di malam hari, di siang harinya cerita. Mohon maaf, mungkin ada saudara kita yang pernah mabuk.
Ayo kembali kepada Allah. Menyesallah dengan mabuk itu, sesungguhnya pintu maaf Allah sangat luas asalkan kita mau masuk. Kalau kita tidak masuk, tidak akan sampai kepada pintu maaf. Ayo yang pernah mabuk berhenti, berjanji, ya Allah, aku akan kembali kepadamu, ya Allah, bantulah aku untuk berhenti dari mabuk-mabukan. Berhenti, ya Allah, hentikan kami, ya Allah, dari mabuk-mabukan. Memohon kepada Allah sembari dia berusaha untuk meninggalkan yang namanya dosa tersebut. Maka orang ini akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jangan sampai kita tidak pernah tafakur, menyesal. Dan jangan melihat orang lain kalau pengen tobat. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Itu ustadz saja begitu, ini Pak Haji begini, ini begini. Masya Allah, dia melihat kesalahan-kesalahan orang lain, akan tapi dia lupa dengan kesalahan dirinya sendiri. Yang ustadz bisa masuk neraka seperti yang pernah dilihat oleh Rasulullah, bahwa ada ustadz yang berada di neraka memotong mulut mereka dengan gunting dari api neraka. Dilihat oleh Rasulullah. Masya Allah, mengerikan. Jadi bukan saja yang di neraka itu orang bodoh, tapi ustadz bisa. Maka dari itu, ayo jangan ada yang sombong dengan amal perbuatannya. Ayo selalu takut kalau dicabut nyawa kita oleh Allah, sementara dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita belum diampuni, bagaimana kita akan kemana? Masuk neraka sedetik saja menyakitkan. Masa Allah, percikan neraka jahanam kalau jatuh ke bumi akan terbakar semuanya. Mari kita yang belum pernah puasa, yuk puasa. Sebelum nyawa ini dicabut, kita semuanya bisa mati. Mungkin kami sebelum selesai ngomong begini dicabut nyawa kita. Bisa. Kapan saja kita bisa mati. Maka sebelum dicabut nyawa kita, ayo senantiasa mohon maaf kepada Allah. Bertafakur, Allah akan mengampuni dosa-dosa selagi orang ini tidak berbangga dengan dosa. Selagi orang ini menyesali dosa dan tidak berbangga dengan dosa. Syaratnya tobat ada 3 jika ini urusan kepada Allah. Menyesali dosa tersebut. Nyesal. Dan tidak akan menyesal, saya tafakur dulu, dipikir, ya Allah nyesal aku. Yang kedua, meninggalkan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi jika ini urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini urusan kepada sesama manusia, di samping 3 hal ini ditambah, kita harus minta maaf kepada orang yang kita salahin. Kita kembalikan kalau kita mengambil haknya. Ini lebih susah kalau urusan manusia. Kita tidak akan masuk surga mendapatkan ridha Allah jika ternyata kita punya kezaliman kepada sesama kita. Kita pernah menyakiti tetangga kita. Kita pernah mengambil harta bawahan kita atau atasan kita. Masya Allah, mau masuk surga tidak bisa. Susah. Kecuali orang yang kita sakiti, yang kita aniaya, itu sudah memaafkan kita. Maka dari itu, ayo kita semuanya merenung, menyesali dosa dan meninggalkan dosa kita, lalu memohon ampun kepada Allah. Ketahuilah siapapun, kami dan Anda pernah berdosa. Maka dari itu, jangan sibuk melihat dosanya orang lain, tapi sibuklah kita melihat dosa kita sendiri, melihat diri kita sendiri. Ini adalah kunci untuk selamat. Dan sebagai kunci, kalau ada pesan dari Allah, dari Rasulullah, dari ulama, maka gunakan untuk diri sendiri. Jangan digunakan untuk orang lain dulu, lalu dia lupa dengan dirinya sendiri. Ini saja, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya dan menjadikan kita orang soleh, orang yang ahli ibadah semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.